kita lihat bersama di Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-14. Ya, saya mencoba tidak mau teriak-teriak di sini karena kemarin saya sudah teriak-teriak di tempat lain. Bapak dan Ibu konsen saja. Ya, suara saya bisa terdengar sampai ke belakang? Bisa? Sampai Bapak di sana pakai baju putih bisa? Hah? Bisa ya? Kalau nggak bisa, gedein lagi. Ya, saya sudah bilang saya nggak mau teriak-teriak. Ya. Oke, Lukas pasal 2 ayat ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini tema Natal yang dikasih, ya. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu memperhatikan, ya, ayat ini dibilang kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia berkenan kepadanya. Saya di sini, saya mau bilang kepada Bapak dan Ibu, perkataan ini sebelum muncul ayat ini ada ayat 11. Pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan setelah itu baru 12, 13, baru 14 ngomongnya begitu. Bapak dan Ibu, kenapa ada kemuliaan Tuhan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi? Karena Kristus Yesus telah lahir di kota Daud, Bapak dan Ibu. Nah, alasan kita harus bersuka cita, punya damai sejahtera, karena Kristus telah lahir. Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu menyoroti tentang damai sejahtera hari-hari ini, Bapak dan Ibu, kita butuh namanya damai sejahtera. Mau tidak mau dipungkiri bahwa damai sejahtera itu gampang dipengaruhi oleh situasi. Bapak dan Ibu mau percaya nggak percaya, dan boleh berkata, enggak, iman gimana semuanya. Faktanya, Bapak dan Ibu, contoh ya, kita lagi happy, muka lagi senang dan sebagainya. Tiba-tiba dengar motor kita diparkir di depan, dicuri. Saya mau kira-kira mau lihat aja yang kayak tadi song leader udah begini-begini. Kira-kira motor dicuri. Yang benar. Yang benar. Paling motor dicuri. Hah? Hilang damai sejahtera. Benar kan? Ngaku aja, nggak usah munafik. Dipengaruhi oleh situasi, kondisi. Amin. Itu mempengaruhi loh. Saya sedang menyoroti tentang kata damai sejahtera di bumi, karena itu yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan zaman sekarang. Nah, Bapak dan Ibu, tadi kan saya sudah bilang ditentukan oleh situasi dan keadaan. Makanya Alkitab mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Disuruh jaga hati. Kenapa disuruh jaga hati? Nih, kasih contoh yang lain ya. Lebih baik-baik ibadah, baru keluar dari depan gereja, ada yang ngomongnya gini, kamu itu kemarin diomongin pinjam barang gak dibalikin, kamu dibilang gak bener. Saya mau tanya, dari tempat ini terpengaruh gak ibu-ibu paling cepat emosi, bukan emosi, emosi, langsung nggak pakai mikir, datang labrak yang ngomong itu. Pak, Bu, baru keluar dari gereja, udah emosi, tekanan tinggi.
Kayak yang 3 gardu itu. Jangan dipegang. Makanya, kalau orang lagi tegangan tinggi, Ibu Pendeta, yang kau coba pegang-pegang, karena orang Medan, nanti kau tersetrum. Saya melucu, tapi saya ngomong fakta. Orang yang emosi, ngapain dipegang? Ngapain dikasih tahu? Biarin aja dulu. Sampai dia marah-marah, udah selesai, baru kita ngomong. Bu, Ibu salah. Orang tersebut nggak ngomong gitu. Jaga hati. Makanya Alkitab sudah mengatakan, saya ulang 3 kali, jaga hati supaya Anda tidak pengaruh. Kalau Anda terpengaruh, damai sejahtermu hilang. Contoh lagi ya Pak Bu. Di sini kan orang yang ada di dalamnya. Tahu Sungai Duri ya? Oh tahu. Saya pikir orang Jakarta semua. Kemarin lagi KKR waktu hari Sabtu malam. Lagi berapi-api saya, Bapak dan Ibu terkasih. Saya kan tadi udah ngomong, saya nggak munafik Pak Bu. Lagi berapi-api, teriak-teriak di situ tiba-tiba, dar! Bingung. Alarm mobil langsung berbunyi. Pak Gembala anak, saya jujur sama Bapak, saya sudah tahu alarm itu alarm mobil ini. Dan iblis sudah bilang, ban kamu meletus. Tapi saya berdebat di pikiran saya sendiri, mana mungkin meletus. Saya dari Singkawang ngisi sebelum ke Sungai Duri, tekanannya 32 PSI, ya, tekanan 32, tekanannya 32, nggak mungkin meletus, kecuali isi di abang-abang main, dar, mati, meledak. Oh Tuhan jemput, saya mau ngomong bantuan jemput, itu kebodohan, dar gitu loh. Makanya kan ada tekanannya, dicek dong tekanannya. Saya sudah tahu tekanan 32, nggak mungkin meledak. Lalu berdebat di sini. Hati berkata begini, Pak Pendeta, kau keluar ke depan, tinggalkan sebentar mimbar. Ibu ketawa, saya bergumul Bu. Istri saya keluar matiin alarmnya. Saya juga tergoda, mau turun tanya dari mimbar, begini. Mobil kita meledak bannya. Nanti orang kan melihat, ya ampun, ini evangelis Hendrik terpengaruh dia. Tadi meletus kencang sekali. Saya coba tentramkan hati saya, Bu. Ibu, terima kasih Bu menertawakan saya. Saya mencoba supaya damai sejahtera saya jangan hilang. Lagi khotbah, lagi berapi-api, tiba-tiba iblis kasih kejadian begitu, buyar langsung, damainya hilang. Mau ngomong apa lagi? Jadi bingung. Selesai, saya tanya istri saya, ban siapa yang meledak? Banyak orang lewat. Jadi ban kita aman. Damai sejahtera hampir hilang. Simpel kan? Sederhana loh. Yang hamba Tuhan yang tadi ketawain saya, nanti akan diuji. Nanti saya lihat apakah dia lebih mempertahankan damainya nggak hilang. Damai sejahtera bisa hilang ketika kau tidak jaga hati. Itu satu. Dua, yang tadi, dari apa yang kamu dengar. Hari-hari ini ada banyak berita yang membuat damaimu hilang. Saran saya buat jemaat yang duduk di luar bersama, jangan Anda banyak dengar hal-hal yang membuat Kristus yang datang memerintah. Harusnya begitu.
Tetapi ini bukan intimidasi yang memerintah. Bahaya. Dari apa yang Anda dengar, itu bisa membuat hatimu gentar. Kita kasih bukti ya. Musa, dia berhadapan dengan 12 pengintai. Bayangkan 10 berkata negatif, hanya 2. Dan bayangkan Tuhan sangat marah dengan 10 yang tukang ngomong negatif ini. Sampai Tuhan marah. Bayangkan kalau sekarang jemaat mungkin bilang saya berkata negatif, tapi dengan baik. Anda setiap hari berkata, ya begini hidup saya, ya sawit harganya lebih murah, ya panen gagal, ya gitu, ya. Kamu sedang mengeluh, Pak Bu. Jangan begitu. Jangan mengeluh. Hari-hari ini damai sejahtera bisa hilang dari apa yang kamu dengar. Dan yang baik, waktu ini yang ketiga, waktu zaman corona, saya paling ingat itu di Jakarta, karena di situ paling parah. Orang panik, takut, sangat takut. Mereka hilang damai sejahteranya dari apa yang mereka lihat di mata mereka, mati. Apalagi Pak Bu, itu wartawan suka sekali kasih berita. Kalau ada, saya mau kasih dia penghargaan. Wartawan itu benar, saya mau kasih dia penghargaan bikin orang takut setengah mati. Bayangkan di pemerintah, grafik yang mati ditunjukin terus. Halo, kenapa yang hidupnya semua ditunjukin? Yang dibesar-besarkan selalu yang mati. Kita ini manusia. Kata tadi saya udah mau teriak gitu ya. Kita ini manusia, Pak Bu. Kalau dengar itu pasti takut. Lihat itu pasti takut. Sudahlah, saya lihat yang bertato banyak juga takut. Takut, virus. Takut. Cuci tangan udah cuci, bolak-balik cuci lagi. Nah sekalian aja mandi Pak Bu. Baru ketemu dengan Evangelis Hendrik, katanya habis atal mau tumpang tangan orang, berarti tangan banyak virus ini. Aduh, sampai saya ingat sekali, teman pendeta dekat dengan saya pun bilang, hah, mau datang ya? Tolong dikarantina dulu di kantor camat. Teman akhirnya jadi tidak teman. Prihatin. Saya sangat prihatin. Gara-gara virus corona. Dari apa yang kau lihat? Saya kadang suka iseng Pak Bu. Bapak Ibu, di Jakarta ada sekolah-sekolah yang top. Bapak Ibu, saya nggak perlu sebutkan nama sekolahnya. Pokoknya harga uang sekolahnya tuh jut. Pokoknya jutaan. Bapak dan Ibu dengar ini kaget itu. Daftarnya bisa beratus-ratus. Itu baru SMP, SMA, nggak tahu kuliah nanti. Nah, anak-anak mereka itu memang hebat semua. Ketika berhasil, semua foto-fotonya dipampang di depan. Ini juara 1 matematika, ini Olimpik, ini semua ini. Ada semua. Saya tanya sama istri saya, dari nomor belakang kenapa nggak ditampilin ya? Kenapa? Karena masuk pembicara ini dulu. Pembicara ini dulu dari satu dari belakang. Ya, nakal. Kalau apa yang kau lihat itu, Bapak Ibu harus tahu, itu bisa mempengaruhi kau punya damai sejahtera tetap ada atau hilang. Jadi, saya selalu menyarankan
Baca Alkitab Anda. Dengan kau lihat tulisan-tulisan Allah, Yesus, Roh Kudus akan menguatkan Anda dan membuat Anda tidak takut lagi. Bapak dari Ibu bilang tidak ada orang takut. Bapak dari Ibu berkata begitu. Zaman corona saya melayani konseling. Banyak orang yang nggak bisa tidur karena takut terjangkit virus corona. Itu sudah cukup membuktikan bahwa di survei saya, apa yang kau lihat mempengaruhi hatimu. Hati-hati. Yang suka baca berita-berita konyol, berita gosip, berita maling, pembunuhan, apa semua. Saya mau berkata, Pak Bu, buang semua sampah itu. Itu semua sampah. Pak Bu, sampah yang dimasukin ke pikiran. Bodoh kita. Saya berkata kasar, coba masukin sampah. Kantongin sampah dalam bajumu. Taruh bajumu, sampah semua. Saya yakin gak ada yang suka. Jangan simpan sampah dalam dirimu. Buang itu semua. Apa yang mempengaruhi pemikiranmu, buang itu semua. Yang membuat damai sejahteramu hari ini hilang, buang itu semua. Itu semua sampah. Yang kau butuhkan cuma firman Tuhan. Saya baca firman Tuhan setiap hari. Walaupun saya hamba Tuhan, saya wajib baca firman Tuhan. Karena itu buat saya firman mengubahkan hidup saya. Hari ini udah diubahkan Pak. Iya, tapi saya masih tetap butuh firman. Kita nggak bisa berkata bahwa kita sudah cukup. Tidak. Lanjut. Bapak dan Ibu, gini, orang yang mengalami damai sejahtera adalah ada dua hal. Saya catat. Orang yang mengalami damai sejahtera adalah ada dua hal. Satu, saya pikir ini penting, berdamai dengan Tuhan dan sesama. Semoga mulai melihat saya. Apa yang salah dengan saya, Pak Bu? Pak Bu, kita jujur-jujuran ya. Pak Bu, katanya kau Kristen, tapi kau nggak mengaku. Macam mana pula kau? Kau ngerti? Saya pakai bahasa Indonesia gitu. Kau pakai bahasa Singkawang, kan nggak ada yang ngerti di sini. Pak Bu, katanya kamu hamba Tuhan. Tapi kenapa kemarin habis berselisih pendapat, lalu nggak mau mengampuni, ketemu di jalan, apa itu naik motor gaya baru? Hati-hati, di sini jalan suka berbelok-belok, nanti masuk kamu, jurang. Bapak Ibu ketawa, saya menemukan itu ada di dunia pelayanan. Bapak Ibu bilang dia nggak baca Alkitab. Sudah banyak yang Alkitabnya sudah diulang-ulang dia baca, dan akhirnya dia sampai wahyu. Berdamai dengan sesama itu penting. Amin. Supaya kau punya damai sejahtera. Mana bisa kita nih, contoh nih, dia lagi musuh sama saya. Gara-gara kemarin saya tegur dia misalnya. Ini tim saya, Pendeta Immanuel. Ya. Ini tim saya. Ya, orangnya besar katanya. Mana-mana saya selalu dikawal. Gitu. Jadi kadang bisa mendekat saya, dia selalu gitu. Udah lulus dia. Ini, kalau dia bermasalah dengan saya, misalnya saya tegur dia satu dua hal, dia nggak mengampuni saya. Nah, mana bisa dia duduk di situ memandang saya sambil punya damai sejahtera, kecuali orang gila. Dia pasti dongkol, kesel, ngomong apa dia di mimbar. Paham Pak Bu?
Paham, kamu, Bapak Pendeta, Ibu paham, tapi saya bingung. Kenapa ya? Kita tahu firman, kita nggak mau berdamai dengan sesama. Kamu bilang, kamu yang vertikal itu, kau bilang, haleluya, 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 glory, Lord Jesus. Tapi bergetar-getar tangannya. Tapi mengampuni, berdamai yang horizontal, tidak bisa. Bukankah harusnya hidupmu yang vertikal kau sudah bisa, otomatis yang horizontal, dengan baik, Roh Kudus memampukan kamu untuk bisa. Kata siapa nggak bisa? Roh Kudus memampukan kamu untuk bisa. Saya dulu punya musuh di Singkawang. Saya dipindahkan ke Jakarta gara-gara masa dalam. Saya pulang, saya bawa pisau, saya mau mati dia, cari orang. Dengan baik, satu hal saya kasih tahu Bapak dan Ibu. Bertahun-tahun Tuhan ubahkan karakter saya. Makanya saya bilang, kalau saya sudah mengenal yang vertikal itu sekian lama, kok Tuhan tidak bisa ubahkan saya mengampuni dia? Dulu kok saya ingat muka dia ada di saya ambil pisau, saya langsung, dia mati atau saya mati. Bapak bisa bayangkan Hendrik yang zaman dulu, rambutnya gondrong pas anting berapa biji? Benar, anting saya ada berapa biji, sampai sekarang masih ada lubang. Saya mau kasih tahu Bapak dan Ibu, saya dendam. Saya bilang, dia mati atau saya mati. Saya mau cari dia. Tapi ketika saya sudah mengenal firman Yesus, aduh, kok belum bisa mengampuni ya? Berarti pengenalan saya dengan Tuhan ada masalah. Tuhan bermasalah? Tidak, saya bermasalah. Jadi yang belum bisa mengampuni, dia bermasalah. Firman tidak pernah bermasalah. Firman is firman. Saya sudah bilang, Pak Bu, saya Tuhan Roh Kudus bisa ubahkan saya, mampukan saya, masakan Bapak dan Ibu juga tidak bisa dimampukan untuk melepaskan pengampunan, sehingga Anda bisa berdamai dengan orang. Kalau Anda berdamai dengan orang enak, ketemu di jalan, panggil. Kalau kamu ketemu di jalan, dongkol, marah, berarti kamu belum beres. Pesan saya untuk Natal ini, kau berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama juga, supaya damai sejahtera dalam hidupmu jangan hilang. Kau mengaku sudah Kristen sekian lama, kenapa belum juga kau bisa mengampuni orang? Hah? Itu abangmu yang ambil tanah kamu tuh, biarkan saja. Kamu ambil aja. Kenapa emang? Gara-gara itu tanah, damai sejahtera hilang. Kristus Yesus sudah lahir. Oh iya, lahir. Tapi damainya tidak ada di hatimu. Yang ada sampai hari ini. Anda boleh ketawa, Ibu. Tapi saya bicara itu di lapangan yang saya lihat. Dendam, dengki. Tidak bisa berdamai dengan orang. Kau dengar firman Tuhan malam ini. Berdamai dengan Tuhan dan sesama. Lepaskan pengampunan, lepaskan semua kepahitan di hati, buang. Jangan simpan itu semua. Ini Natal yang dirayakan di tempat ini, GPDI Filemon Sekampo. Buang semua akar pahit, masa lalu yang tidak baik. Ya, saya sudah jauh-jauh masuk sini, Pak Bu. Jangan biarkan firman itu pergi begitu saja. Ini firman menghampiri kamu. Berdamai dengan Tuhan dan sesama. Yang kedua, saya percaya
Bahwa orang bisa mengalami damai sejahtera adalah orang yang memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak tadi boleh lihat itu. Malaikat ngomong, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia berkenan kepadanya. Ini malaikat yang ngomong. Pak Bu, gini loh Pak Bu, kau bisa ngalamin damai sejahtera waktu hatimu lagi terganggu, yang tadi saya bilang, dar, ban meledak. Saya pikir ban mobil saya. Pak Bu, kalau Anda mulai start memuji, memuliakan Tuhan dalam hatimu, di tengah kegelisahan, di tengah ketakutan, di tengah intimidasi, di tengah perasaan kacau balau. Bapak Ibu, saya pernah mengalami itu. Perasaan kacau balau. Nggak tahu apa yang mau dilakukan. Bingung. Di saat itu damai sejahtera itu hilang. Saya sarankan Anda untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah sebuah kunci kau dapatkan damai sejahtera kembali. Dengan kamu memuji dan memuliakan Tuhan, saya mau berkata, Bapak Ibu lihatlah contoh yang ada di Kisah Para Rasul, Paulus dan Silas. Saya nggak membahas soal pujian penyembahan mereka. Memang banyak apa tuh bilang, inilah kekuatan doa, pujian dan penyembahan. Ya terserah mereka mau bahas apa. Tapi saya punya versi saya sendiri. Bahwa begini, mereka waktu dan kondisi sulit, tertekan, dan sangat tidak menyenangkan, mereka itu mencoba untuk mengalihkan pandangan yang sakit itu kepada kemuliaan Tuhan. Ibu paham ya? Pak, Bu, gampang kan? Kok Bapak bisa tahu? Saya udah coba. Waktu kamu lagi sakit, gak enak, ditipu, tertekan, apapun, mencoba memalingkan fokusmu kepada kemuliaan Tuhan. Aduh, susah. Tetapi ketika kamu mematikan perasaan sakit di dagingmu ini, kau mencoba memandang kemuliaan Tuhan, dan kamu mulai memuji Dia. Otomatis kalau kamu memandang kemuliaan Tuhan, kamu pasti akan memuji Tuhan. Otomatis itu Pak. Nggak mungkin nggak. Kalau kamu melihat Tuhan hebat, Tuhan apa? Kalau saya lihat ini rekan saya biasa bilang, kamu hebat tuh begini, kamu begini. Karena dia memang bisa begitu. Saya puji dia karena dia hebat. Apalagi Tuhan saya puji dia karena dia memang hebat. Karena dia memang dahsyat. Saya puji dia, otomatis itu automatically. Ketika saya melihat kemuliaan Tuhan, saya memuji dia. Dari hati keluar pujian, 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 memuji, memuliakan Tuhan. Apa yang terjadi dengan Paulus dan Silas? Gempa bumi, goncang, penjara, pintu terbuka. Kemudian kepala sipil, bak penjara datang, lutut. Apa yang harus saya lakukan? Di situ ada kata, percayalah pada Tuhan, kamu dan seisi rohmu akan selamat. Benar kan? Saya juga baca itu berulang kali Pak Bu, lebih dari 20 kali. Saya ulang terus, ulang terus, ulang terus. Dan saya menemukan bahwa ternyata sebuah kunci kau memperoleh kemenangan di balik kesakitan kamu, itu kamu mencoba memandang Tuhan. Sakit Pak? Sakit. Masih sakit? Sakit. Masih tekan. Banyak orang gak lulus di sini karena dia memperhatikan yang sakit ini, dan dia merasakan yang sakit. Ya Pak, otomatis lepaskan manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau jiwanya sakit, Pak, pasti susah. Mana orang yang sakit bisa gampang berdoa dan memuji Tuhan? Susah. Makanya saya bilang sama Tuhan, Tuhan jangan saya sakit. Saya mau terus memuji Tuhan. Itu kan saya ngomong, saya jangan sakit. Saya mau terus memuji Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan begitu sakit, saya pun mencoba mematikan keinginan daging saya untuk saya mengeluh dan saya memuji Tuhan. Ketika saya memandang Tuhan, saya memandang kemuliaannya, saya mulai memuji Tuhan. Saya mulai memuji Tuhan. Saya mulai memuji Tuhan. Itu ngapain?
damai sejahtera dari Tuhan otomatis menenangkan hati saya. Wih, tadi galau, sekarang nggak galau lagi. Manusia ketika tidak galau, dia bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat. Dari mana Bapak tahu? Daud, waktu di Siklag, semua juga tahu, khususnya hamba Tuhan, kejadian itu. Waktu di Siklag apa yang terjadi? Semua terbakar, habis dijarah, istri dibawa pergi, anak dibawa pergi, harta habis, dan Daud diperhadapkan kematian. Kenapa? Mau dilontari batu. Padahal memang salah Daud. Bukan. Dia diperhadapkan kematian. Saya lihat di situ dia mengambil sebuah keputusan. Tapi di tengah kondisi itu dia galau. Dia galau. Tapi saya salut sama orang ini. Kenapa setiap kali dia di tengah galau itu dia selalu mencari Tuhan. Dari mana saya tahu Pak dia mencari Tuhan? Dia ambil baju efod, baju lambang penyembahan. Seperti tadi kan, ada kemuliaan Tuhan, memuliakan Tuhan. Dia ambil baju itu dan mulai bertanya sama Tuhan. Dan dia harus bisa mengambil sebuah keputusan. Pak Bu, kalau Anda diperhadapkan dalam kondisi seperti Daud, saya tidak yakin Anda bisa menemukan jawaban. Anda mau susul orang itu atau tidak? Anda juga pasti akan berpikir, kalau saya susul, mati juga. Lawan lebih banyak, saya lebih sedikit, mati. Tapi saya suka orang ini. Dia ambil baju efod, melambangkan pujian penyembahan, dan dia kenakan, dan dia menghadap Tuhan. Dia tanya sama Tuhan, di mana Tuhan? Gue susul kah? Saya pakai pasal saya aja. Tuhan bilang, susul. Dan akhirnya Daud menang. Hebat itu orang. Sebelum itu orang hebat. Dia tahu bagaimana cara mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Orang hari ini kekalahan tetap kekalahan. Belajar dari Daud. Kamu mau belajar dari Daud, kamu yang beruntung. Kamu yang diberkati. Kalau dalam kondisi begitu, sakit, pandang Tuhan. Pandang Tuhan. Fokus sama dia. Pak, ini masih sakit. Udah. Pandang Tuhan. Pandang kemuliaan. Mulai memuji. Memuliakan Tuhan. Terus stand back. Kemudian mulai memuji. Mulai menyembah. Kemudian ketika kamu sedang menaikkan pujian penyembahan pada Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas kamu. Ketika damai sejahtera turun atas kamu, saya percaya sebentar nanti kamu akan membuat sebuah keputusan yang bagus dan kamu menang. Amin. Saya sudah selesai. Ini perayaan Natal. Tetapi saya percaya Bapak Gembala tidak menghalangi kuasa Tuhan bekerja di tempat ini. Siapa nih? Banyak yang wajah. Semua ada posisi berdoa. Jangan ada melihat ke kiri ke kanan.